Jadi kadang-kadang saya merasa sobat era sekalian, sebuah kebijakan itu diambil bukan karena kebijakan itu dianggap paling baik, paling efisien dan paling efektif, tapi karena kebijakan itu memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalamnya bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya masih mau melanjutkan soal bansos ya. Bansos bukan bansos dari Amerika Serikat seperti dibilang oleh Babe Ridwan Zaidi. Ini bansos yang dikorupsi oleh Mensos. Azas praduga tak bersalah, tapi ya kita kan tahu bahwa KPK tidak mungkin sembarangan. Kasus ini sudah dikuntit sejak bulan Juli kalau tidak salah ya. Nah, ini ada berita yang menarik dan saya juga ingin mengupas ini. Teringat saya pada percakapan dengan Rizal Ramli ya mengenai bantuan tunai ya. Saya bacakan ya. Mensos Juliari Batubara tersandung KPK. Diduga dia mengutip dana bansos 10.000 per paket. Juliari Batubara mendapatkan 17 miliar dari perusahaan pengadaan paket bansos. Uang suap ini diberikan dalam 2 kali pemberian. Menyikapi apa yang dilakukan Juliari Batubara, Presiden Jokowi harus melakukan perubahan dalam skema pemberian bansos. Mengganti kebijakan bansos dari pemberian barang menjadi bantuan dalam bentuk uang tunai, kata Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto dalam keterangannya Minggu 6 Desember. Presiden Jokowi, lanjut Emerson, juga perlu memberikan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menerapkan ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Ini Emerson Yunto ini aktivis ICW sebelumnya ya. Sistem ini dipercaya efektif dalam mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan di internal organisasi serta mematuhi perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan, jelas Emerson. Emerson ini bukan pemain Brazil. Dulu ada pemain Brazil yang pernah jadi kapten, Emerson ya. Selain itu, peran inspektorat sebagai pengawas internal di masing-masing kementerian lembaga perlu diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendeteksi potensi korupsi dan penyimpangan yang terjadi. Tambahnya lagi, langkah lainnya, Presiden Jokowi harus segera memberhentikan Juliari sebagai Menteri Sosial ya, dengan sendirinya kalau gitu ya. Tak hanya itu saja, Presiden Jokowi harus memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK membongkar dan menuntaskan korupsi yang terjadi serta momentum untuk bersih-bersih di 2 kementerian tersebut. Karena mau bersih-bersih ya jangan dikasih lagi dengan kader partainya ya. Maksudnya Kementerian Sosial jangan diberikan lagi kepada PDIP dan harus dihukum karena PDIP tidak mampu memberikan kader yang amanah. Demikian juga di KKP tidak boleh diberikan kepada Gerindra, harusnya begitu. Terakhir, Presiden Jokowi sebaiknya perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran menteri di lingkungan Kabinet Indonesia Maju. Dasar evaluasi harus diperluas, tidak saja memperhatikan aspek kinerja selama menjadi menteri, namun juga aspek integritas dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, tutup Emerson. Ya, sobat era sekalian, perlu dikaji ya, usulan ini menarik sebenarnya. Karena begini, karena bantuan itu berbentuk barang sembako, maka sesungguhnya ada hal-hal yang sulit, yaitu 1, harus ada pembelian dalam jumlah besar. Bahkan paket bantuan itu bisa dikapitalisasi ya. Ada bupati di daerah misalnya yang mengganti gambar bansos itu dengan foto dirinya misalnya ya, bupati di tanah Jawa ya, di daerah di Pulau Jawa ini, perempuan kalau tidak salah waktu itu ya, di sekitar DIY Jawa Tengah. Dan juga ada
ongkos distribusi yang tidak kecil, melibatkan begitu banyak orang, dan akhirnya sesungguhnya tidak efektif. Belum lagi tidak tepat sasaran. Nah, kalau itu uang tunai, kan sesungguhnya bisa langsung dikirim ke rekening masing-masing. Saya ingat kata-kata Rizal Ramli, dia mengatakan bahwa mereka keluarga miskin itu dibuatkan tabungan dan mereka dibuatkan ATM untuk bisa mendapatkan uang. Dia yakin bank-bank Himbara, ya, bank BRI, bank BNI, Mandiri dan BTN sanggup untuk menjadi bank penampung uang tersebut. Ya, Rizal Ramli menyebut BRI karena BRI dianggap siap. Dia berada di pedesaan-pedesaan dan dianggap siap untuk menyukseskan program tersebut. Nah, memang yang akan diuntungkan luar biasa besarnya adalah BRI. BRI akan menjadi bank dengan nasabah terbesar mungkin di Asia Tenggara. Kan ada efek positifnya, dan kita biasa melakukan yang namanya cashless transaction. Jadi mereka ya tidak memegang uang, tetapi cukup memegang tabungan dan ATM-nya. Ya, tentu dengan pembelajaran ya. Karena kalau kita sudah biasakan untuk bertransaksi tidak menggunakan uang tunai, maka ya seperti di mana ya, di China ya, dan di Amerika Serikat yang lebih dahulu. Mereka cukup melakukan transaksi dengan kartu kredit ketika saya di Amerika, dan ketika di China ya melalui WeChat ya. Jadi cukup mereka punya uang dan bisa melakukan transaksi seperti kita sekarang ini dengan e-tol ya, kartu elektronik. Jadi cashless transaction itu bukan tidak mungkin terjadi kalau kita mobilisasi, bisa jadi. Apalagi mereka pasti membutuhkan itu, butuh menerima uangnya dan butuh tahu cara penggunaannya. Dan yang jelas uang tunai ini pasti lebih menghindarkan diri dari korupsi. Kenapa? Karena tidak ada pengadaan barang dan jasanya. Jadi kadang-kadang saya merasa sobat era sekalian, sebuah kebijakan itu diambil bukan karena kebijakan itu dianggap paling baik, paling efisien dan paling efektif, tapi karena kebijakan itu memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalamnya bagi-bagi. Bagi-bagi uang upeti, misalnya begitu. Kickback ya, terhadap perusahaan-perusahaan penyedia bansos. Coba bayangkan, berarti kan kualitasnya dikurangi. Yang tadinya dapat kualitas lebih baik karena dipotong 10.000 per paket, maka kualitasnya berarti berkurang 10.000. Nah, ini korupsi yang luar biasa, merugikan keuangan negara sudah jelas. Dilakukan dalam kondisi keadaan tertentu sudah jelas juga. Jadi kalau mau diterapkan hukuman mati ya sangat bisa. Walaupun memang saya akui bahwa penerapan hukuman mati itu selalu terjadi pro dan kontra di dunia ini. Bahkan beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati itu dikondem ya, dikutuk, dimasalahkan karena dianggap itu adalah hukuman yang sangat kejam, hukuman yang merendahkan martabat kemanusiaan, melanggar the right to life dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia hukuman mati itu ya masih dianut, terutama sering terjadi untuk kasus pembunuhan berantai yang berencana, dan juga terjadi untuk kasus-kasus narkoba dalam hal yang bersangkutan adalah pengedar. Pernah di judicial review sekitar tahun 2006 di Mahkamah Konstitusi dan ditolak. 2007 kalau tidak salah ada penolakan seperti itu, ya apa boleh buat. Jadi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hukuman mati itu masih konstitusional, dan dalam dunia internasional penghapusan norma hukuman mati itu belum menjadi jus cogens. Jus cogens itu adalah norma hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Nah, di antara negara-negara masih pro dan kontra soal hukuman mati. Jadi tidak seperti misalnya torture ya, penganiayaan. Tidak ada negara yang menerima penganiayaan. Itu sudah norma tertinggi dalam hukum internasional, yaitu jus cogens, di mana semua negara menghormati bahwa tidak boleh melakukan penyiksaan. Tapi menghukum mati
orang, ya masih diperbolehkan. Beberapa negara banyak mempraktekkan, termasuk negara demokrasi Amerika Serikat dan juga negara komunis Cina yang paling banyak menerapkan hukuman mati. Ada juga negara yang berbasiskan Islam, yaitu Iran dan Arab Saudi, masih menerapkan hukuman mati. Jadi masih ada praktek di negara-negara yang memiliki ideologi yang berbeda untuk menerapkan hukuman mati. Jadi perdebatan teori ini banyak sekali sobat RH sekalian. Yang jelas adalah ya, paket bantuan ini ya tidak boleh dilanjutkan lagi rasanya. Perlu dikaji secara cermat pemberian uang tunai dengan menyalurkannya ke ATM penerima, dan mereka dididik bagaimana menggunakan ATM. Bank Himbara terutama BRI menjadi bank terbesar dengan nasabah terbesar mungkin jadinya, dan memang pasti ada kelemahan-kelemahannya, tapi kelemahan itu marilah ditutupi bersama sehingga ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi dana bansos itu akan membuat mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Itu satu soal. Memang kalau misalnya diberikan paket sembako, paling tidak ada kepastian tersedianya barang tersebut, sehingga yang namanya harga bisa dikendalikan. Tapi kalau soal pengendalian harga, ya itu kewajiban negara. Jadi walaupun mereka menerima uang tunai, negara harus menyediakan di mana dengan uang yang ada mereka mampu membeli sembako di tempat masing-masing. Jadi mereka memegang uang cash dan mereka kemudian membeli sesuatu untuk makan sesuai dengan kebutuhannya. Ada saja yang mungkin tidak makan nasi kan, mereka yang sudah pernah kena penyakit gula ya mengurangi makan nasi, bahkan tidak sama sekali. Jadi sobat era sekalian, ide ini menarik untuk dikaji, jangan segan-segan, tapi intinya adalah ambillah sebuah kebijakan itu karena kebijakan itu memang bisa dilakukan secara efektif, secara efisien, dan mampu untuk mencegah tindak pidana korupsi. Salah satu alternatifnya adalah memberikan uang cash kepada masyarakat yang tidak mampu, yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.